Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi di hari Kamis bersama Miss Tini. Anak-anak, minggu lalu Miss Tini udah ceritain bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Walaupun Tuhan itu mengasihi mereka, tapi mereka harus keluar dari Taman Eden karena di Taman Eden itu ada buah kehidupan. Jadi kalau Adam dan Hawa makan buah kehidupan, nanti mereka hidup terus, tapi di dalam dosa. Dan itu tidak enak anak-anak. Nah setelah itu Adam dan Hawa punya anak-anak. Ya, salah satunya adalah Kain dan kemudian juga Habel. Mereka itu adik kakak. Anak-anak juga mungkin ada yang punya adik, yang punya kakak ya. Kalian harus saling sayang, saling menghormati. Nah, Kain itu kerjanya sebagai petani anak-anak. Sedangkan Habel kerjanya sebagai gembala. Mereka itu mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Habel membawa persembahannya itu adalah seekor kambing domba anak sulung. Binatang yang anak sulung dibawa oleh Habel dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Dan Tuhan senang ketika Habel memberikan persembahan korban bakaran buat Tuhan. Tuhan Allah senang. Kenapa anak-anak? Karena Habel mengerti apa yang diceritakan atau apa yang diajarkan oleh Adam dan Hawa. Bahwa korban bakaran itu harus dari anak binatang. Ya. Nah, Kain juga sama. Dia juga memberikan persembahan. Tetapi Kain itu dia memberikan persembahan korban bakarannya itu adalah dari hasil tanaman. Dan Tuhan tidak senang karena Kain memberikan persembahannya itu dari tanaman. Karena korban bakaran itu harus berupa binatang anak-anak. Boleh burung merpati, burung tekukur atau enggak boleh kambing, boleh lembu sapi. Nah, anak-anak Kain ini dia memberikan sayur-sayuran kepada Tuhan di atas korban bakaran, dijadikan korban bakaran. Nah, waktu Kain tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan persembahannya, seharusnya kan Kain itu dia datang ke Habel, lalu tanya, Habel, boleh nggak saya minta kambing domba atau lembu sapi karena saya mau kasih korban persembahan kepada Tuhan. Ibu Tini yakin Habel pasti kasih kepada Kain. Tetapi Kain itu tidak. Dia malahan marah anak-anak. Waktu Habel waktu Habel persembahannya itu diterima oleh Tuhan, Kain itu malah marah. Dia malah kesel. Nah anak-anak, Kain jatuh di dalam dosa karena dia marah. Padahal adiknya itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tapi Kain malah marah kepada Habel. Nah anak-anak, mungkin kalian juga sama, suka marah ke adik kakak kalian kalau misalnya kakaknya dikasih hadiah, kamu belum dapat hadiah, kamu jadi marah sama kakak kamu. Atau kakaknya jadi juara atau adiknya jadi juara, kakaknya marah pada adiknya karena adiknya juara. Padahal adiknya itu belajar dengan lebih giat atau enggak memang dia anak yang memang cerdas di dalam masalah akademis. Jadi dia bisa jadi juara anak-anak. Nah kalian kalau adiknya ada yang jadi juara atau kakaknya ada yang jadi juara, tidak boleh marah ya. Tidak boleh iri juga. Tidak boleh iri kayak Kain ini. Kain marah sekali. Lalu Tuhan tanya, Kain, kenapa kamu itu tidak senang kalau melakukan kebaikan? Kalau kamu melakukan kebaikan, pasti muka kamu berseri-seri. Anak-anak sama ya, kalau kamu semua ya melakukan sesuatu yang baik, pasti kamu senang kan ya? Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita pasti takut, kita jadi sembunyi, kita jadi marah-marah. Sebelum dimarahin sama mama, saya marah duluan aja. Sebelum dimarahin sama guru, saya marah duluan aja. Nah anak-anak itu tidak boleh. Kain ini udah marah. Sebelum Tuhan tegur, dia udah marah. Dan Tuhan tanya, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, apakah kamu akan muram? Mukanya akan jadi kayak mukanya jadi muram, jadi cemberut gitu ya. Kain malahan bilang, dia bukannya bilang ke Tuhan, oh Tuhan maaf ya saya salah. Enggak anak-anak, Kain malahan merencanakan sesuatu. Waduh,
Dia ditanya sama Tuhan, malahan dia merencanakan sesuatu. Apa rencana itu anak-anak? Nanti Miss Tini terusin lagi ya. Nah anak-anak, jadi hari ini kita belajar. Jangan sampai kita suka marah-marah seperti Kain. Sudah melakukan kesalahan, malahan dia marah. Kalau kita berbuat salah, kita tuh harusnya minta ampun, minta maaf. Misalnya kamu salah sama temen, kamu belajar minta maaf. Salah sama mama, belajar minta maaf. Salah sama papa, belajar minta maaf. Salah sama adik, belajar minta maaf. Atau salah sama kakak, belajar kita minta maaf. Jangan seperti Kain. Kain ditanya sama Tuhan, Kain, kenapa kamu muram? Kenapa kamu cemberut? Dia malahan tidak minta maaf. Dia malahan tambah marah anak-anak. Nah, jadi anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebaikan supaya muka kita berseri-seri, muka kita senang karena kita melakukan kebaikan itu sebuah kesenangan. Terima kasih anak-anak. Sekian dan tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya, supaya kalian tetap bisa belajar dengan maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan yang akan memberkati anak-anak kami. Tuhan jagai mereka. Sebentar murid-murid akan belajar. Tuhan tolong supaya mereka bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memberkati anak-anak dan juga guru-guru yang akan mengajar. Haleluya, amin.